Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Sudah mulai? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bissalamil atir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-mujtaba, amma ba'du. Halo Sobat Santri, bertemu lagi pada segmen kajian Ramadan dari Mahasantri Ma'had Jami'ah Al-Ali. Ma'had Jami'ah Al-Ali, Tafaqquh Fiddin. Tidak terasa, sekarang kita sudah memasuki paruh ketiga dari bulan suci Ramadan. Pada pertemuan kali ini, kami akan membawakan topik mengenai i'tikaf. I'tikaf merupakan berdiam diri di masjid dengan niat tertentu. I'tikaf juga pahalanya sangatlah besar. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriktikaf 1 hari dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan dirinya dari api neraka sejauh 3 parit. Yang mana jarak di antara 1 parit ini lebih jauh atau lebih panjang dari arah timur ke arah barat. Hadis riwayat Tabrani. Pada 10 akhir bulan Ramadan ini, i'tikaf sangatlah dianjurkan. Hukumnya yakni sunnah muakkad atau sunnah yang dikuatkan. Sebagaimana ada hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriktikaf pada 10 terakhir bulan Ramadan, maka baginya 2 pahala haji dan 2 pahala umrah. Subhanallah, hanya dengan beriktikaf, yakni dengan berdiam diri di masjid, maka Allah akan memberikan ganjaran kepada orang tersebut dengan 2 pahala haji dan 2 pahala umrah. Oleh karena itu, marilah kita beriktikaf, karena iktikaf ini merupakan suatu yang dianjurkan, apalagi di 10 terakhir bulan Ramadan. Walaupun itu hanya sebentar, adapun cara dari iktikaf tersebut sangatlah simpel, sangatlah mudah, yakni dengan kita masuk masjid lalu mengucapkan niat nawaitul i'tikaf imanan wahtisaban sunnatan lillahi ta'ala. Aku berniat beriktikaf karena iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu ada sebuah kasus bagaimana ketika seseorang masuk ke dalam masjid dan dia terburu-buru untuk sholat sehingga ia lupa untuk berniat i'tikaf. Kemudian dia berniat i'tikaf di dalam sholatnya. Nah, lalu bagaimana hukumnya orang yang berniat i'tikaf di dalam sholat? Mengenai hal ini dijelaskan di dalam kitab Taqriratus Sadidah bahwasanya diperbolehkan berniat i'tikaf di dalam sholat selagi niat tersebut di dalam hati. Berbeda halnya jika ia melapaskan niat tersebut di dalam sholat, maka sholatnya batal. Nah, poin selanjutnya yang harus kita ketahui juga mengenai i'tikaf, yakni bahwasanya i'tikaf itu memiliki beberapa syarat, diantaranya yakni yang pertama, i'tikaf itu harus dilakukan di masjid. Dan tidak boleh i'tikaf selain di masjid seperti musola. Dan yang kedua yakni i'tikaf itu harus suci dari hadas besar, baik itu haid, nifas, junub. Nah, ulama bersepakat mengenai keharuman i'tikaf bagi orang yang sedang haid, sedang junub, sedang dalam keadaan hadas besar untuk beriktikaf. Di dalam kitab Maqasidus Shaul dijelaskan bahwasanya i'tikaf ini merupakan salah satu cara untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, jadi teman-teman yang sedang tidak dalam keadaan haid, maka jangan lupa untuk beriktikaf ya. Lantas bagaimana ketika seseorang dalam keadaan haid? Apakah dia tetap bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Nah, mengenai hal ini dijelaskan di dalam kitab Lataiful Ma'arif bahwasanya Imam Juwaibir pernah bertanya kepada Imam Ad-Dhahhak, bagaimana pendapatmu mengenai orang yang sedang haid, sedang musafir, sedang dalam keadaan junub, sedang nifas, apakah ia tetap bisa mendapatkan dari Lailatul Qadar? Lalu Imam Ad-Dhahhak pun menjawab, ya, setiap orang yang diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia tetap bisa mendapatkan dari Lailatul Qadar tersebut. Nah, jadi bagi sobat santri yang sedang dalam keadaan haid, jangan khawatir, karena
masih banyak amaliyah-amaliyah lain yang bisa dilakukan, misalnya seperti zikir dan doa. Karena zikir dan doa tersebut tidak harus dalam keadaan suci atau dalam keadaan memiliki wudhu, dan tidak harus di dalam masjid. Adapun doa yang sangat dianjurkan untuk dibaca pada 10 terakhir bulan Ramadan, yakni yang sering kita baca, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Mungkin sedikit dari kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.